Halo Des, lagi-lagi di channel Unlimited Talk. Bersama aku di sini Dika. Kali ini kita akan mengulik tentang resto legendarisnya Semarang. Restonya itu tepatnya di Jalan Pemuda. Nah, jadi ini Jalan Pemuda. Ada Queen City. Jadi nek misale kowe lewat Jalan Pemuda, ono Queen City. Restone ono ning seberangi Queen City. Apakah restonya? Toko Un. Toko Un punya cabang di Kota Lama, tapi yang menjadi cikal bakal ada di sini, yang di Jalan Pemuda. Kita di sini melihat-lihat dulu situasi di dalamnya, suasana di dalamnya. Lalu nanti yang di Kota Lama kita akan kepoin apa aja yang menjadi legendaris resto tersebut. Kenapa bisa jadi legenda? Jadi jangan di skip, kita lihat-lihat dulu yang ada di sini. Let's go. Kawasan wajib masker ya. Tak nganggo masker sih. Ben ora diseneni Pak Hendi. Ayo. Halo Des, lagi-lagi di channel Unlimited Talk. Kali ini kita ada yang di cabangnya Toko Un di Kota Lama. Uniknya, Toko Un ini yang di Kota Lama ternyata tokonya jadi satu di dalamnya ini. Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Nah, itu Jembatan Berok ya, Jembatan Berok. Kalian pasti tahu kalau Jembatan Berok. Nah, ini Koperasi Batik. Ternyata tokonya itu ada di dalam sini. Kali ini, loh, Bu Uni kemana? Kok nggak ada? Kali ini aku yang mengkudeta Bu Uni. Jadi di sini saya yang berkuasa. Oke, langsung aja kita ke dalam. Kita kulik-kulik tentang bagaimana toko ini dari awal. Ayo, ikutin. Pintu masuknya ada di sini. Rame banget, guys. Es krim enak. Ternyata ada Bu Unik, Halo Bu. Bu. Sudah aku bilang Bu Unik ada. Tapi kali ini aku yang mengkudeta Bu Unik. Mohon maaf Bu. Saya harus menyingkir sebentar. Ini silakan ngobrol dengan Dika. Oh ya. Jadi ngene rasane. Ning kursine Bu nih. Oke, kali ini kita sekarang bersama Bu Yeni. Ya, Bu Yeni adalah owner ya Bu, generasi pelanjutnya dari Toko Un ya Bu ya. Monggo perkenalan dulu Bu Yeni. Ya, Yeni generasi ketiga dari Toko Un. Generasi ketiga dari Toko Un ini guys. Jadi sebelumnya kita bahas-bahas tentang sejarahnya Toko Un dulu sendiri ya Bu. Kan ada yang dari 1910, ada yang dari 19 berapa ya, saya lupa. Nah, monggo dijelaskan Bu. Jadi Toko Un itu sebetulnya berasal bermula di Jogja. Dari toko yang kecil di tahun 1910 mungkin 19 sekitar itu, oma saya itu punya toko kecil dengan kue kering yang dia belajar dari temannya yang dari Belanda.
dijual, namanya tokonya Nyonya Un, jadi tokonya Mevrouw Un, terus akhirnya dibuat toko Un. Tapi lama-lama berkembang dan banyak yang suka, terutama orang-orang Belanda zaman dulu merasakan barangnya asli yang seperti yang mereka kenal di Belanda. Jadi diminta juga untuk dijadikan resto komplit dengan makanan. Nah, memang itu di tahun mungkin sekitar 1925-30-an itu dibuat restoran yang komplit dengan ada makanan dan es krim. Setelah itu memang menjadi terkenal dengan cateringnya ke istana di zaman Belanda. Setelah itu di zaman kemerdekaan untuk istana masih di Jogja dan dibuka cabang-cabang lagi di Jakarta, Malang, dan yang terakhir di Semarang. Yang masih asli dan tinggal satu-satunya adalah Semarang sekarang, padahal yang paling kecil. Berarti aslinya memang dari Jogja ya, tahun 1910 ya. Kalau yang dari Semarang tadi tahun 1936. Jadi nanti 16 April kita bisa 85 tahun ada di Semarang. Jadi toko Un ini kan mengusung konsep kuno ya Bu ya. Arsitekturnya juga arsitektur seperti zaman kolonial gitu ya Bu ya. Nah, alasan Ibu sendiri mempertahankan itu semua di toko Un ini itu apa sih Bu? Sebetulnya tuh kita kembali dulu ke gedung yang lama ya, yang ada di Jalan Pemuda itu kan gedungnya dari Art Deco di perkiraan saya di awal 19 mungkin 10-20 kira-kira gitu dibangunnya. Dan waktu opa-oma saya mulai bisnis toko Un di Semarang, itu gedung diambil alih dari gedung yang sudah restoran, sudah resto. Jadi saya masih cari awal mulanya tuh kapan, tapi yang sampai sekarang belum berhasil. Tapi yang pasti alirannya tuh adalah Art Deco. Kenapa dipertahankan? Karena memang kita itu kalau menghilangkan sesuatu dari masa lalu, kita nggak bisa kembali lagi, nggak bisa lihat aslinya. Jadi memang visi itu sudah dari oma saya, dari orang tua saya, terus dan termasuk saya. Jadi sampai lahir sudah pokoknya toko Un itu nggak boleh dirubah. Dan memang tantangan yang cukup berat ya, karena memang kalau sesuatu yang lama dan kelihatan agak tua tuh harus diperjuangkan, apalagi di tahun 80-an itu di mana semuanya mulai modern, ada Kentucky Fried Chicken masuk, ada ini itu semuanya masuk, dan kita tuh lama nggak punya AC dan ya sudah barang-barang kelihatan kumuh gitu. Tapi di waktu itu memang keputusan orang tua saya dan saya termasuk saya, kita bertahan seperti yang diminta oma. Kita nggak akan ngerubah juga di menunya bahwa orang itu harus menikmati sesuatu yang di 1930-an gitu. Jadi itu kita bagaimana caranya melestarikannya ya. Jadi sebetulnya cagar budayanya tuh bukan hanya gedungnya, tapi seisinya dan termasuk masakannya juga. Termasuk masakan, pelayanannya, cara cara menyajikan dan segala macam ya, itu yang kita usaha pertahankan. Nah, terus kan zaman itu semakin berkembang ya Bu, semakin modern, adanya modernisasi. Dari toko Un sendiri dalam manajemennya untuk menghadapi hal tersebut seperti gimana Bu? Gini, jadi kita tuh sebetulnya melihat perkembangan zaman juga. Hanya di ruang tamu atau ruang resto kita harus berada tetap di waktunya. Tapi apa yang terjadi di belakang tembok itu memang kita harus ngikutin teknologi, karena memang tidak mungkin tanpa teknologi. Sekarang kalau kita masak harus semua fresh, maksudnya nggak ada pendingin. Kita harus belanja pagi itu terus jadinya nggak betul gitu ya. Jadi nanti seperti freezer itu sangat diperlukan, karena es krim kan harus disimpan di freezer. Tapi kalau tiap hari harus bikin es krim nggak bakal nutup itu. Ya itu. Jadi perkembangan di situ juga sekarang seperti akhirnya toko Un pakai
airco juga AC. Kenapa? Karena memang terlalu banyak debu dan memang kurang nyaman. Ya, faktor kondisi udara Betul. Tapi kita coba pertahankan dengan dimasukkan maksudnya di lemari-lemari supaya nggak kelihatan. Jadi suasananya tetap seakan-akan tidak ada airco, nggak kelihatan, tapi masih nyaman. Itu yang memang diusahakan. Terus gimana sih kalau kan masih banyak juga muncul restoran yang cepat saji. Nah, itu dari manajemennya, dari segi manajemen juga nih Bu. Gimana sih Bu bisa mampu bersaing dengan resto cepat saji juga? Betul, kita memang sudah dari awal dan memang dari zamannya Oma itu adalah Toko Un adalah restoran di mana dimasak dan disajikan. Bahwa kita mengikuti perkembangan juga siap saji dan segala macam itu kita ada di mall, tapi hanya tertentu, hanya sampai di roti-roti poffertjes yang bisa kita buat. Tapi kalau makanan yang fresh ya tetap aja namanya restoran harus dimasak di tempat ya. Nah, zaman sekarang juga kan banyak sekali restoran yang mengusung tema atau konsep kekunoan gitu Bu. Jadi banyak banget yang mengusung tema seperti itu. Kalau menurut Ibu, komentar dari Ibu gimana? Kalau menurut saya yang paling bagus itu kalau mengangkat sesuatu yang kekunoan dan punya konsep yang kuno itu harus benar-benar mengkaji apa yang akan ditampilkan ya. Seperti kalau Toko Un itu memang dari awalnya itu adalah perpaduan antara masakan Chinese, Indonesia dan Belanda. Jadi namanya Indis ya. Itu memang di salah satu aliran itu sudah diakuin sebagai Indis, campuran antara tiga ini itu di zaman-zaman masa kolonial yang ada di Indonesia. Jadi seperti bestek itu bistek di Belanda yang kita sajikan di Belanda nggak ada. Tapi kalau di sini dibilangin steak juga enggak karena dia sudah alirannya ke Belanda. Punya jadi kayak signature-nya sendiri gitu. Ya, jadi memang menunya sendiri seperti nasi goreng kita kalau dibilang Chinese enggak, Indonesia juga enggak. Tapi orang Belanda kan suka nasi goreng. Jadi ini memang campur aduk sih. Itu yang mungkin jadi ciri khas karena menunya memang khas Toko Un ya. Khas Toko Un. Nggak bisa dicari di YouTube. Nah, Toko Un itu kan awalnya kan dari 1910 ya. Terus ada generasi ke generasi. Bagaimana setiap generasi itu memikul tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan dari Toko Un itu sendiri, Bu? Jadi memang setiap dekade itu setiap generasi itu punya ciri khas sendiri. Jadi yang asli seperti yang kita boleh bilang dibilang asli itu ada kue kering itu nggak pernah berubah. Ditambah ya, jadi ada kue-kue yang baru dari masa ke masa itu pasti ada. Masakan pun juga begitu. Jadi masakan yang dari dulu favorit kita pertahankan, tapi seperti ibu saya memasukkan beberapa masakan baru. Saya sendiri sempat memasukkan beberapa, jadi barbecue dulu nggak ada, zaman Oma itu yang dibakar-bakar itu nggak ada. Terus sama pasta di tahun 90-an belum ada yang orang masukkan pasta, tapi kita waktu itu mungkin yang pertama di Semarang yang berjual pasta. Tapi pasta pun kan nggak bisa langsung diambil alih dari Itali. Sama lagi seperti Toko Un, jadi kita mix dengan selera yang di Semarang. Jadi selera Ilat Jawa ya, bisa dikatakan. Betul. Ilat Jawa Ya. Semarang gitu ya. Jadi memang Toko Un adalah campuran, dibolak-balik itu memang namanya fusion ya. Jadi kenapa sering orang-orang tuh nyebut legendaris karena itu ya Bu, signature tadi itu sendiri ya? Mungkin ya legendarisnya tuh dari awal ada yang sama, tapi memang kita konsekuen dengan konsep. Kalau sesuatu menjadi menu Toko Un itu nggak bakal ambil alih dari satu menu dari tempat lain, tapi kita olah sendiri. Masih banyak cerita, ada poffertjes, ada panekuk, ada es krim yang sebetulnya asal-usulnya bukan seperti itu. Ganjerel pun juga punya sejarahnya sendiri. Nah, tantangan terbesar nih untuk bertahan dan
melintas zaman dan generasi, tantangannya itu apa, Bu? Kita ini sekarang di peralihan ya ke milenial. Ini bagaimana caranya mengkolaborasikan anak-anak muda dengan yang barang yang kuno. Itu nggak gampang, tapi itu memang dari zaman ke zaman adalah PR-nya kita. Bagaimana caranya kita melestarikan sesuatu yang jauh yang mungkin saya pun waktu lahir belum ada, barangnya sudah ada, resepnya sudah ada. Itu bagaimana dipertahankan untuk mungkin nanti ke cicit-cicit saya atau 5 generasi di bawah saya. Itu memang salah satu tantangan Toko Un dan kenapa kita memang konsekuen bertahan. Tapi mungkin kalau bukan passion, hanya komersial nggak akan terlaksana, nggak mungkin. Terus resep dan rahasianya untuk bisa bertahan sendiri itu gimana, Bu? Betul, kita harus memahami konsep kita sendiri, itu yang pertama. Kedua, kita nggak boleh tutup mata dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Open-minded ya? Harus open-minded sekali. Apa yang kita bisa ambil, kita ambil. Jadi misalnya, zaman dulu kan nggak ada mesin kopi. Kopi kan diudek-udek selesai kan. Kalau kita mau ngomong punya saya asli, ini kopinya, ini masih begini begitu. Sekarang udah bukan zamannya ya. Kita pakai mesin kopi. Mungkin kita nanti akan mendalami apa sih kopi yang legendaris mungkin. Tapi ya masih perlu pengetahuan yang dari yang ahli-ahli gitu ya. Jadi kita nggak mau asal ngawur aja. Tapi kan kalau bikin kopi zaman dulu sama zaman sekarang itu kan beda, pasti rasanya juga beda. Lah itu gimana, Bu? Tapi kopi zaman dulu itu kan memang kopi tubruk. Kita tetap ada kopi tubruk. Tapi kalau zaman sekarang juga di Eropa pun perkembangan kan sudah maju sekali. Dimana kopi sekarang kan udah bukan tren lagi, tapi memang sudah kebiasaan orang ngopi kan, makanya ada kafe. Jadi kita harus ngikutin. Kenapa juga kita ambil yang outlet yang di sini ini, kenapa arahnya ke kopi, es krim tuh memang karena kita memang di yang lama itu tidak mungkin mengembangkan es krim dengan walaupun resepnya resep kuno, tapi dengan flavor yang baru. Karena orang kalau udah berangkat beli es krim di sana carinya ya tutti frutti, carinya ya yang itu aja. Jadi makanya akhirnya kita nggak bisa sewakan ke orang, ya udah kita isi sendiri, tapi dengan konsepnya ke arah kafe, es krim, panekuk, Povertjes, dan semua yang berafiliasi dengan Belanda. Karena memang kita Kota Lama kan ceritanya dianggap Little Netherlands, tapi nggak ada orang yang benar-benar ahli atau benar-benar tahu makanan Belanda. Nah ini kebetulan Toko Un kan kerjasama dan memang saya tinggal 20 tahun di Belanda sehingga bisa membawa resep-resep asli dari sana. Mungkin nanti pelan-pelan akan disesuaikan lagi dengan lidah Semarang, tapi paling tidak tuh resep asli Belanda yang belum ada di luar. Seperti dulu Povertjes dibawa kan orang nggak kenal Povertjes, lama-lama orang kenal Povertjes. Ini nanti ada panekuk. Panekuk orang kenalnya pancake atau crepe. Pancake tebel, kalau crepe tipis, dua-dua manis. Kita punya panekuk ada yang asin. Itu tantangannya. Terus bagaimana dengan generasi penerus yang notabene sekarang SDM-nya itu terpengaruh dengan kondisi yang berbeda, Bu, dengan perkembangan zaman tadi? Memang susah dan ini sebetulnya generasi berikutnya itu anak-anak saya. Yang satu itu memang dengan teman-temannya mengoperasikan marabunta. Itu tantangan juga karena marabunta. Salah satu adalah anak saya. Tapi itu memang juga yang saya ceritakan itu gedung satunya yang ingin saya selamatkan karena memang bagus sekali. Tapi kalau marabunta untuk dikerjakan sendiri nggak mungkin. Karena marabunta butuh dana yang besar untuk dijadikan sesuatu yang ikon lah. Dan tidak perlu dan tidak boleh sebetulnya ada Toko Un di marabunta. Karena di Semarang tuh hanya satu Toko Un. Kalau ada ikon lain harus dengan
identitasnya sendiri, sehingga nanti kita punya 2 ikon di Semarang, bukan 1 ikon punya cabang. Kalau ini memang dianggap cabang, tapi kita memang nanti pelan-pelan akan mengenalkan macam-macam es krim, macam-macam panekuk, macam-macam makanan Belanda pelan-pelan gitu. Dari Ibu sendiri, harapan Toko Un ke depan apa, Bu? Harapannya ya bisa nyambung 5-10 generasi lagi. Dan mungkin yang paling penting tuh barang yang lama itu jangan dibuang begitu saja, karena itu nggak bisa digantikan. Kita bisa mencontoh tapi tidak bisa mengembalikan. Sekali rusak ya sudah rusak. Oke, ya jadi itu tadi masih sedikit yang kita kulik. Nanti ada lagi, tenang saja. Jadi setelah ini kita akan lanjut ke mengulik yang lebih dalam. Jangan kemana-mana, ojo di skip, titeni wae.